Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Bayam Sore. Bayam. Lo panggilannya apaan sih, Yam? Bayam. Kang Bayam. Bayam. Tapi nama asli Kangkung. Nggak boleh disebutin. Nggak boleh disebutin ya? Iya, nggak Oh, boleh. boleh kalau nggak disebutin. Itu bukan nama asli tapi. Bukan. Kenapa Bayam Sore? Kenapa Dari- Bayam Sore? Iya. Jadi ceritanya tuh gimana ya? Aku tuh jadi pindah dari tongkrongan A ke tongkrongan B. Oke. Nah, dari tongkrongan pas pindah ke tongkrongan B ini orang asing semua. Teman-teman baru semua. Australia, Finlandia, kayak asing-asing. gitu-gitu. Iya. Orang asing semua. Bener sih. Orang asing semua. Bener, iya, orang iya. asing sih Iya, gitu. iya. Terus tiba-tiba dia lagi pada ngobrol, cuma diem aja gini, bengong gitu. Kayak layu. Gimana sih? Tiba-tiba ada gebrak meja satu orang. Wah, muka lo layu banget kayak Bayem gitu. Sorenya kita buat. Oh. Ya kan kayak Bayem kalau di pasar kan layu. Kalau Layu, sore. apalagi udah sore ya. Bener. Udah murah itu. Heeh. Iya. Nggak mau dibayar katanya juga. Dia bawa aja itu mah. Iya, Gitu kan. benar. Emang Kan gitu. ada jam-jam yang sayuran udah jam-jamnya. tinggal di bawa aja. Emang lo tinggal di mana? Kalau tinggal di Pamulang, Di Depok ngapain? main aja. Oh, tapi gaulnya sama anak Depok. Mm-mm. Nongkrongan di Depok juga. Di Depok juga di Cinere. Cinere, itu tongkrongan apaan, Yam? Tongkrongan gimana ya? Temen-temen ini aja sih. Diskusi? Ya diskusi, teman nongkrong biasa aja. Gitu. Maksudnya kalau Terus lagi- tiba-tiba bikin project gitulah dulu. Bikin series 2019. 2019. Bikin series. Lo sebagai? Jadi Bayem. Udah jadi Pemain. Udah jadi main. Jadi Talent sama gitu ya? tim production juga. Nyambi jadinya. Oh, Kalau nggak ada scene, jadi tim produksi gitu. ngekru gitu? Kru juga. Oh, iya. Terus lo punya duit, lo punya kuasa itu di? Di tahun 2022 berarti. Oh, berarti udah setahun lama ya? Udah setahun lama, jadi itu setelah tidur tuh syutingannya buat bikin final gimana ya? Bikin the movie-nya. Oke. Bikin the movie-nya kan tidur tuh setahun. Akhirnya gara Gila, lama series banget lo tidur setahun. gitu. Iya. Pantesan aja begitu bangun lo Iya. punya duit ya. Iya. Terus? Tidur, akhirnya dapat sponsor, digarap dah tuh the movie-nya. Oke. Selesai dari situ udah berhenti, nggak di syutingan lagi. Baru kerja jadi barista Di Cinere juga. Cinere, Di Cinere coffee shop juga. Cinere. Emang lo background lo barista atau sekolah? Nggak ada background, nggak sekolah juga. Awal masuk kopi juga, ya udah otodidak semuanya, ngulik sendiri. Nah sekarang tuh lo barista itu kan yang meramu kopi atau yang gimana sih kalau barista itu? Barista yang bikin kopi. Gitu. Racikan standarnya udah ada gitu. Udah ada gitu. Nih, catatan ada, tapi ntar kan kalau misalkan kayak bikin manual brew gitu kan dikulik sendiri. Oh, Gitu. berapa ramuan-ramuannya? Iya. Dan lo ngerti tuh sekarang tuh? Alhamdulillah sekarang udah ngerti. Gitu. Apaan kopi yang enak, Yam? Kalau menurut lo ya? Kalau menurut gua ini, Bali. Kopi Bali? Iya, Ranca Bali itu enak. Itu kopinya dari Bali atau Dari namanya Bali. doang? Dari Bali. Itu yang asem apa yang pahit? Asem. Berarti apa ya kalau asem? Arabica gitu? Arabica. Arabica asem Iya. apa bukan sih? Ada yang pahit, ada yang asem. Tergantung apa ya? Ini. Nah itu apaan sih penyebabnya tuh? Kok kopi bisa? Pasca panennya itu. Hah? Pasca panennya. Jadi tergantung pasca panennya, kan ada full wash gitu-gitu. Full wash tuh di Kalau full dicuci sih kalau itu itu. Full dicuci ya. full wash ya, tinggal dicuci ya. Iya. Jadi yang bikin beda Pasca panennya. penanganan pasca panennya. Iya, pasca panennya gitu. Mau diapain nih gitu. Ada yang dikarungin dulu gitu, beneran
Banyak lah, banyak. Banyak ya? Oke. Jadi kopi itu penanganan setelah panennya itu yang menentukan rasanya. Oh iya, itu lo ngulik sendiri dah tuh ya? Ngulik sendiri dari, ya beansnya kan udah ada nih, misalkan apa. Beansnya itu ininya? Iya beansnya, bijinya ya? Nah, sebelum di grinder. Iya, di grinder tuh dihalusin. Dihalusin, oke. Itu juga ngaruh tuh kerasa. Cara ngegrindnya? Atau? Kalau kasar banget, kalusan gitu, itu beda tuh rasanya pasti. Oh jadi beda rasa? Beda rasa gitu. Terus suhu airnya ngaruh kalau buat kopi. Si air putihnya? Air panasnya, suhunya itu ngaruh juga. Itu. Oh jadi agak ribet ya? Lumayan ribet kopi. Makanya gitu kan kalau barista sebelnya kalau ada pendekar. Pendekar tuh apa ya? Pendekar tuh kopi itu gimana? Ngetes barista lah. Oh ada pendekar, maksudnya? Ada namanya pendekar ya, gitu. Itu si customer? Apa tuh gimana misalnya dia? Dia ribet dah. Mas aku mau pesan ini dong, Japanese ya Japanese dong. Bisa di grindernya ini ya. Apa ya sebutannya? Coarse sama fine. Kalau coarse tuh ini kasar. Kalau fine tuh halus. Gitu. Yeah. Udah tuh, ntar suhunya segini ya mas, gitu-gitu, ribet. Dia suruh bikin sendiri aja? Kadang kita pengen juga kayak gitu, udah lu bikin aja sendiri nih, biar kagak ribet gitu maksudnya. Iya. Gitu. Tapi emang kalau kita ke tempat kopi, itu sebenarnya etikanya tuh kita serahin ke baristanya atau kita boleh mesen yang kayak begitu? Boleh, etikanya boleh aja sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi tapi kalau biasanya yang biasanya tuh kalau yang udah ngerti kopi biasanya nanya si beansnya yang asam yang mana gitu. Oke. Nih kalau yang asam dikasihnya biasa dikasih rekomendasi dari baristanya nih yang ini nih asam gitu. Terus penanganannya terserah barista. Iya terserah dia mau pakai teknik apa. Gitu. Tapi ada juga yang pendekar sebutannya. Pendekar ya. Tapi sekarang udah nggak ada sih sekarang udah nggak ada. Dulu pas baru kopi masih ini dah. Baru naiknya. Yang dia ngerti juga sih ya. Iya. Tapi barista sekarang masih lo tekunin nih sekarang? Ya udah enggak. Udah enggak. Konten-konten aja sekarang. Jadi konten aja. Tapi kalau dibilang konten tuh udah dari 2020 kayaknya. Iya. Gitu. Maksudnya sekarang jadi nerusin yang udah ada, maksudnya konsentrasi di konten-konten. Konten sekarang. Yang konten lo yang viral itu awalnya adanya di YouTube kan? Ada di YouTube. Iya. Gitu. Nama YouTube-nya? Dulu masih nama teman. Okay. Nama YouTube-nya. Nama channelnya. Sekarang udah diganti jadi seadanya. Seadanya itu. Itu apa maksudnya? Karena ya kemarin kan bikin kontennya gitu doang kan, ngeteh gitu-gitu, terus backgroundnya juga ngasal kayak bukan di studio gitu, jadi dibikinnya seadanya. Oke. Gitu. Itu diganti setelah viral itu atau? Iya, setelah viral karena mau ditekunin di YouTube itu. Oke, iya. Nah yang kemarin yang viral itu lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Gue nyari di YouTube-nya, kalau search itu potongan-potongan doang yang nongol. Itu lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu masih kerja di coffee shop di Pondok Petir. Jadi ini lagi ngomongin Pak Bos kita sendiri. Kita ngomongin dia soal ya lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Ini sekalian klarifikasi juga deh nih. Masalah kan ambigu nih ya obrolannya. Jadi ceritanya nih si bosnya ini minta saran. Bos elu? Iya, Cing. Ke gua minta saran. Nih si karyawan kan ada yang keluar nih satu cewek. Ini gimana nih keluar? Nah kebetulan di situ masih ada 1, 2, 3, masih ada 3 orang, masih bisa kepegang lah. Si coffee shopnya ini. Iya. Meskipun rame juga gitu masih bisa kepegang lah. Iya. Tapi super capek aja gitu kan. Nah minta saran, bilang gini, mendingan cari anak part time. Buat server. Gitu kan. Sama dia tiba-tiba yaudah kalau kayak gitu. Nah abis dari situ obrolan kayak gitu dia ngambek sama si bos? Iya. Sama lu? Iya Cing. Langsung ngambek, didemin seharian. Nah terus malamnya nih si bos ngambil bahan baku.
ke Cengkareng. Bahan baku tuh maksudnya? Bahan baku, beans segala macam sirup gitu. Pulang dari Cengkareng bawa 1 orang. Buat? Kagak tahu nih awalnya. Kita masih di mes tuh, depan mes masih main HP, masih main game. Tiba-tiba dia datang nih. Ini orang siapa dibawa gitu. Firasat udah buruk nih ya kan. Nggak dikenalin juga sama si bos. Blow on-nya. Kita nanya-nanya nih siapa ya. Kita tanya tuh bocahnya. Lu gawe di sini mas? Gitu. Iya disuruh. Lu. Ya udah jadi sebenarnya sih kenapa kita suruh cari anak part time karena pengeluaran lagi jebol-jebolnya ke coffee shop gitu. Maksudnya kan kalau kita cari anak part time kan bisa mangkas pengeluaran. Nah itu diambil pegawai tetap. Buat gantiin lu? Bukan. Gantiin orang yang keluar. Yang keluar cewek itu? Ini, iya. Gitu. Oh, emang itu mengurangi apa misalnya? Kenapa maksudnya kalau diambil pegawai tetap itu akan mengurangi apa? Boros kosnya? Jadi ya kosnya. Pengeluaran jadi gede banget. Gitu. Sedangkan pendapatnya juga lagi turun. Iya. Menurut lo lebih baik ambil yang part time aja dulu karena dibayar harian. Dibayar harian, bukan gaji bulanan. Nah terus jadi lo ngomongin itu kenapa? Lo merasa ada resah kenapa? Karena dulu tuh dia sempat ngomong kayak gini, kayak udah lu nggak usah ngomongin cuan sama gua. Nah itu si bos tuh Cing yang ngomong. Oh ngomong cuan itu tuh sih? Gitu, iya. Udah lu nggak usah ngomongin cuan sama gua. Nah kenapa aku ngomong tai gitu? Iya. Itu yang ngatain dia, tai gitu. Si dia tuh? Ngatain dia tuh. Gitu. Ngatain si bos. Gitu. Iya. Jadi omongan yang pertama yang lo punya duit, lo punya kuasa itu curahan hati lo buat si Pak Bos tuh. Si Pak Bos itu. Lo buat apa nanya ini nanya itu tapi kok yang diambil malah ini lo sendiri gitu. Lo sendiri. Gitu Cing. Kadang ngeselin juga tuh orang kayak gitu. Oh jadinya begitu makanya ya. Tapi di konten itu dijelasin nggak itu alasannya? Enggak. Makanya kan tiba-tiba nih orang kenapa sih ngomongin ya? Jadi lo punya duit, lo punya duit, lo punya kuasa itu karena si bos sudah nanya pendapat ini itu, lo kasih masukan. Kasih masukan, nggak terima malah didiemin gitu. Malah didiemin, ya. Oh lo nggak usah ngomongin cuan. Sama gua. Oh itu omong si bos. Gak usah ngomong kayak gitu. Udah lo nggak usah ngomong cuan, tai. Iya. Yang tai lo. Dia. Bos yang tai. Iya. Gitu. Ini kalau bosnya denger gimana nih? Bodoh amat juga sih. Lagi juga coffee shop udah bangkrut. Udah bangkrut. Gara-gara? Ya itu kali. Nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar sewa, segala macem, nggak bisa beli bahan baku. Ya, nggak bisa buka itu dong, nggak bisa jualan namanya. Iya. Kan? Tapi emang lo seneng ngobrol-ngobrol yang filosofis gitu? Enggak sebenarnya enggak. Masa? Kalau ngobrolin filosofis gimana ya? Tergantungin aja pengalaman. Iya. Kayak gitu doang, nggak yang ada ini siapa gitu. Nggak ada. Tapi omongannya kok kayak filosofis banget. Nah, itu. Nggak tahu juga. Kok bisa ya orang-orang mikir kok nih saudaranya Socrates nih gitu-gitu. Sefilsuf itu emang kan gitu kan. Iya. Tapi emang lo, ya misalnya kan kita anak laki ya kalau begadang tuh malam tuh omongannya emang agak tinggi-tinggi lah kita omongannya. Kalau udah jam-jam kecil tuh. Segala macam diobrolin gitu. Iya. Lo masih suka ngobrol-ngobrol, masih begadangan juga? Ya ngejarangin kalau sekarang. Anjay, kenapa ngejarangin? Ngejaranginan nih kadang mikirnya gitu. Kalau misalkan besoknya ada job pagi, ngerinya ngantuk ntar gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Ngindarin ntar ngantuk. Nggak maksimal jadi kerjanya. Nggak maksimal. Iya. Tapi tetap ini dong, tetap begadang ya pengen jam 2 jam 3 lah tidur gitu. Buset itu mah udah malam. Itu pagi. Iya udah pagi maksudnya. Emang tiap hari jam segitu? Dulu ya sebelum viralnya dia nongkrong keluar jam 3 sore. Pulang ya terang, pulang jam 10 pagi. Besoknya? Iya.
Lu ngapain lu ketawa lagi? Lu ngapain aja itu, Jam? Ya ngobrol, ngerokok gitu. Ngerokok sampai kayak ya udah nggak ngerokok aja sampai keluar asap gitu. Ngobrol. Uap-uap. Iya. Uap-uap. Iya. Tapi emang lu seneng ngobrol, Jam? Seneng kalau ngobrol seneng. Iya. Apa tema-tema apa sih yang biasanya Kalau biasa ya kalau Iya. cowok biasa cewek gitu. Lu ada cewek sekarang? Belum. Tapi kayaknya pengen ada. Kayaknya. Lagi PDKT gitu maksudnya? Iya. Dia ngasih respon nggak? Baik kok responnya. Anjay. Gimana sih sekarang pacaran anak sekarang tuh, PDKT anak tahu sekarang dah. tuh gimana sih? Kita kan juga baru deket lagi nih sama cewek. Iya. Kagak ngerti kita juga. Nih gimana ya cara chatannya ya gitu. Mendingan jalan dah, yuk jalan aja nih, langsung jalan, ketemu ngobrol langsung. Daripada chat, lo lebih suka ngobrol langsung? Ngobrol langsung. Tunduk cewek-cewek kali ya kalau lo Nggak tahu juga sih. ajakin. Ya, mungkin tunduk serem nih, serem banget sih gitu kan. Iya. Lo sehari-hari ngomongnya tapi filsuf gak sih? Enggak beneran. Hah? Enggak beneran. Sumpah. Mas saya di yang konten yang dari cuplikan itu lo membuat orang yang nonton tuh kayak lo ajak berpikir gitu. Maksudnya ini orang jadi mikir. Jadi mikirnya gimana gitu. Iya, ini Sebenarnya sih enggak sih. Kayak ya udah lo ngobrol aja. Karena kan kalau ngobrol nggak sadar kan asik kan gitu kan. lo lagi mabok gitu. Bukan nggak sadarnya kayak gitu, maksudnya ngobrol nggak sadar tuh Wah. kayak ngobrolnya blus aja gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Pahaman. Ya nggak ada topik tertentu lah. Kita nggak ada ngobrol tertentu aja. ya gitu. Iya. Jadinya blus aja, ngobrol jadi kayak gitu. Iya. Terus kayak gerakannya juga gimana ya? Ya udah nggak sadar ya kayak mikiran gue nih ya gitu. Lu punya duit, lu punya. Tapi kan kuasa, itu gitu. kan lo tahu lagi dikontenin. Tahu tapi nah bedanya gini. Gimana? Kan kalau kayak gini kan kelihatan bahwa studio nih ya gitu. Hmm. Di situ ada orang, di situ rame banget orang ya kan. Iya. Jadinya kayak coba di ini jadi ada Ditata-tata iya, gitu. nih. Kalau kemarin kan nggak ada. Tok kita berdua cuma satu kamera gitu, udah ngobrol aja. Iya. Karena itu teman juga kan sebenarnya. Iya. Jadinya enak ngobrol. Oh kayak gini gitu. Kalau mau ngeliat yang fullnya itu di mana sih? Ada di YouTube, masih ada kok. Masih ada? Masih ada di seadanya YouTube. Judulnya? Channel Manusia dan Akalnya. Anjay, manusia dan akalnya. itu judul kontennya. Judul kontennya Manusia dan Akalnya. Terus channelnya di seadanya. Seadanya. Manusia dan akalnya itu maksudnya apa, Jem? Gimana ya kalau ini? Ya kalau nggak tahu juga sih soalnya yang bikin judulnya bukan kita juga awalnya gitu ya, jadi kita juga nggak kepikiran nih alasannya kenapa gitu. Mungkin menurutnya dia nih ya yang bikin si Ardan ini nih mungkin nggak semua orang lah punya akal gitu. Oke, nggak dipakai lah, akal mah kita ada. Ada ya, akal ada tapi nggak kepake Nggak mungkin. kepake, iya. Kayak gitu. Oh. Makanya judulnya Manusia dan Akalnya gitu. Iya, Socrates. Masih diceng-cengin. Antara Socrates sama Achilles ini. Achilles ban. Cilesban. Iya. Tuh. Minum dulu. Aman. Iya. Tuh. Sekarang jadi udah sibuk ke safari konten-konten ke Iya, YouTube. gitu. Muter-muter. Ini udah bulan ke berapa sih sejak dari viral? Kayaknya udah sebulan, dua bulan awal dah ini berarti. 2 bulan awal? 2 bulan ya? Iya 2 bulan. Jadi sebulan 1 minggu. Sebulan 1 minggu. Kan sekarang tuh yang viral-viral tuh gampang tergantikan ya. Ya kan paham, pasti betul. lu juga Kita udah paham. tahu ya. Nah, tugasnya orang yang maksudnya bukan tanggung jawab sih. Sebenarnya kalau pengen bertahan kan kita harus bikin sesuatu lagi kan. Iya. Jangan cuma mengandalkan yang viral itu. Iya, betul. Apalagi viral karena tidak sengaja. Gitu. Nah, lo menyadari itu. Menyadari itu. Nah, itu Karena apa kan ya? udah belajar. Jadi kalau misalkan ini banyak sih pertanyaan kayak gini. Iya. Kalau misalkan lu tiba-tiba mati gimana? Simpel aja gitu kan. Simpel aja jawabannya cuma ya udah kerja lagi, cari duit lagi. Kalau nggak konten lagi. Iya. Gitu. Kita bikin konten-konten juga yang relate sekarang Iya. sama kehidupan gitu kan. Di Instagram juga lo bikin. Oh iya, Instagram, TikTok.
Tapi nah itu bagus ininya pergerakannya di Instagram sama di TikTok. Kalau di Instagram kan kita udah dari 2019 ya. Ya alhamdulillah kegenjot sih di Instagram, makin kegenjot gitu. Dari gara-gara konten viral kemarin. Gitu. Ya. Lumayan kegenjot banget. Followers naik gitu. Engagement juga naik. Ya, melejit sih kalau engagement. Endorse. Ya ada lah beberapa yang masuk. Kalau buat endorse gitu. Jadi menghasilkan juga ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya gitu. Iya. Nah, lo mau bikin apa lagi, Yam? Paling kan kalau ditanya mau bikin apa lagi, kalau main konten yang ada di Instagram sama TikTok, kita menyuarakan apa yang dikeluhin sama orang-orang lah, anak-anak muda sekarang gitu. Bikin konten yang relate lah sama anak muda. Yang misalkan soal minjem duit ya kan sekarang lagi minjem duit mulu kan. Pinjem dong 100 gitu, ntar besok gue balikin. Iya. Kita bikinin konten tuh. Jadi mungkin dia nggak bisa nyindirnya nih gimana gitu. Ntar konten kita di repost kayak gitu-gitu. Oh, bikin yang relate sama kondisi sekarang lah. Iya. Jadi itu memang udah lo pikirin. Udah dipikirin. Ada tim juga sekarang. Alhamdulillah. Udah ada. Ih, mantap ya. Iya. Tapi kalau buat konten sendiri, ya udah aja pakai HP sendiri gitu. Tag sendiri langsung post gitu. Rekam posting. Iya. Rekam posting. Kayak Aldi Taher dong. Iya. Gue mah lihat tuh beberapa postingan lo di Instagram lo kalau nggak salah ya. Memang dari dulu sebenarnya udah banyak ya lo ngecapruk sendirian gitu ya. Gitu. Ngedumel sendirian. Itu emang ini lo, emang permasalahan lo atau yang ada di inan aja di lingkup. Di circle lo. Iya, circle gitu. Oh, jadi lo suarakan lah itu. Emang lo dulu sekolah apa sih? Yop. Kecil lo di mana? Kecil ya di Pamulang semua. Pamulang. SD, SMP, SMK tapi. SMK apaan? SMK jurusan RPL. RPL itu apa ya? Rekayasa Perangkat Lunak. Ngoding. Oh, software. Iya. Ngoding. IT. Empok IT anjir. IT. Iya. IT. Kelar tahun? Kelar tahun 2018. Nah, terus baru. Jadi lo begitu kelar ya udah konten-konten. Enggak, langsung kerja. Lulus, nganggur seminggu, stres di rumah, di kasur doang. Alhamdulillah langsung kerja. Dapat kerja di resto di Jakbar. Di Jakbar. Jaket Binus. Jadi softwarean? Enggak, jadi ini. Awal masuk itu jadi waiters. Jadi waiters? Waiters, terus kitchen, dari kitchen pindah ke bar, dari bar pindah ke kitchen lagi, ke waiter lagi, dari waiter langsung jadi leader. Tapi resign habis itu, berantem sama ini, manajer operasional. Karena dia punya duit, punya kuasa? Iya. Gitu juga? Biasa, semena-mena lah. Oh anjay. Kalau kemampuan software lu nggak lo pakai? Maksudnya untuk dulu tuh sempat dapat project buat terbang ke Jerman buat ini brand jam tangan. Oke. Di Jerman buat bikin web design aja sih sebenarnya. Tapi gagal. Karena? Gara-gara ternyata itu proyekannya penipuan. Maksudnya gimana penipuan? Lo dimintain duit? Ada teman. Okay. Aku punya teman. Dia ke Bali, terus dia dapat teman orang Jerman di sana. Temenku ngajak, ayo proyekan yuk, kita berdua bikin web design. Oh yaudah aman, ayo gitu. Nah, bilang dulu kan ke bokap, karena bokap yang udah pernah kerja di luar negeri juga. Iya. Nanya, yaudah lu minta suratnya dari ininya, kantor sananya gitu, buat berangkat. Kalau itu udah turun ke gua, terserah lu berangkat gitu. Kita tungguin tuh surat gituan, nggak turun-turun. Terus tanya, ini jadi nggak proyekan gitu? Kalau nggak jadi, gue ngelamar kerja lagi gitu. Nggak jadi Yok gitu katanya. Nah, nama lo Yok nih? Doyok, dulu panggilannya. Oke. Doyok. Mulai terkuak nih dari Bayam ke Doyok. Kita tanya terus aja lama-lama, Arif nih namanya. Masih Doyok. Belum jadi Bayam. Iya, belum jadi Bayam. Oke. Dia tuh dari situ, ternyata ini penipuan Yok, temen gue gini-gini. Oh ya udahlah, kalau gitu, udah akhirnya baru tuh selama setahun, ngegojek, resign dari Jakbar, Gojek.
Gojek. Muter-muter. Berapa lama tuh lo Setahun. Gojek? Setahun juga. Ya. Selesai itu baru Selesai baru kayaknya monoton nih kalau Ah. Gojek doang gitu kan. Ya udah jadi ini pindah tongkrongan jadinya ke Cinere. Tadinya tuh nongkrong di mana tuh? Di Pamulang, masih di Pamulang. Oh, masih di Pamulang. Nah, lo ke Cinere dapat tongkrongan itu dari Iseng, jadi ada ibarat selebgram Iya. di Depok tuh namanya Pecok Gurame. Iya, gue tahu. Ya, Si Pecok itu, itu si yang Pecok. sama si Alip, Bang apa namanya itu? Yang berdua tuh lagi siapa namanya? Bang Keling. Ah ya, Bang Keling. Oh iya tuh. Iya. Ya. Dulu kan dia berdua. Dulu berdua. Dia berdua. Nah, lo timnya tuh. Waktu Iya, dia sering bikin dulu. itu. Yang ngomong kelas itu kan? Iya. Iya, Bang Keling, gitu. ya. Nongkrong pindah ke sana jadinya. Enggak maksudnya kenalnya di mana sama Nge-DM, itu? nge-DM dulu. Lu? Iya. Oke. Cok, itu jam 2 pagi, ingat banget jam 2 pagi. Cok, di mana? Di warkop nih sama si Grab anjing katanya. Nah, kan si Grab anjing ya, oke. Oke, OTW, lu mau rokok apaan gitu kan? Signatur, oke, kita bawain rokok. Jebret ke sana. Udah nongkrong tuh sampai pagi. Itu baru pertama kali tuh? Pertama kali nongkrong, Oke. jam 2 pagi. Besokannya kita nggak expect kan kalau bakal diajak lagi sama Pecok. Besokannya di DM lagi. Yok, sini nongkrong lagi. Itu masih doyok nih. Iya. Yok, sini nongkrong lagi. Oh iya, Cok, gue sono. Sono lagi. Ah. Nah, ketiga harinya tuh baru kita ubah nama kita jadi Bayong. Jadi bayar. Gara-gara digebrak sama si Alip ini. Alip tuh panggilan dulu Grab anjing. Grab anjing. Grab anjing. Lo suka nganter anjing maksudnya gimana? Agak, itu mulutnya. Kalau Goblok. konten Kuk, gitu bunyinya. Gitu. Iya. Dan gitulah tuh, jadi ada Bang Sore. Oh, jadi lo pindah ke situ memang karena lo DM itu. Jadi kita memang harus berani ya. Ya maksudnya kalau pengen dapat sesuatu yang baru ya kita geraknya harus berani ya. Berani. Kalau enggak lo di Pamulang terus berarti. Pamulang terus, yuk. Makanya mungkin rezeki juga kali ya ketemu dia gitu, yang tiba-tiba diajak nongkrong lagi, di sini nongkrong lagi, sini nongkrong lagi gitu. Berarti kan dia ngeliat lo enak diajak. Unik sih, dia ngeliatnya unik nih, orang unik gitu. Bukan asik sih, unik katanya. Unik apanya menurut lo? Ini perawakannya unik. Dulu tuh nggak kayak gini. Dulu pakai celana putih, ntar atasnya apa gitu. Nabrak. Ya kan dulunya terang Konsepnya juga. nabrak ya. Gitu. Terus sekarang udah meninggalkan gaya busana kayak gitu. Ya kayak lebih better hitam sih, hitam kalau nggak ya bajunya putih, celana hitam kayak gitu sih. Iya. Nah, sekarang sama tongkrongan Pecok masih? Masih deket juga. Nah, kerja itu awal kerja jadi barista di tempatnya Pecok buka coffee shop karena kita punya tongkrongan digusur tongkrongan. Warkopnya digusur. Oke. Jadi kita bingung kan, aduh nongkrong di mana nih gitu. Jadi Pecok punya tabungan, Pecok akhirnya buka coffee shop. Oke. Gitu. Nah, belajar lah di situ loh. Nongkrong gitu. Akhirnya Cok, daripada gue nongkrong sini gue kerja di sini. Oh yaudah kerja gitu. Jalan deh tuh, tapi bisa beriringan sama bikin konten. Iya, karena nyantai juga, karena ini tempat kerja sekaligus tempat main. Iya. Gitu, jadinya udah aman aja. Iya. Nyantai juga kan. Tapi bisa masih Pecok tuh ininya kontennya, atau lo suka bareng juga? Kadang bareng juga bikin konten. Gitu. Nah, yang di Seadanya ini sama siapa aja nih lo? Seadanya di channel YouTube Seadanya ini. Ada, kalau yang di depan layar ada Oleng sama Ardan. Yang sama lo itu siapa? Nah, itu Ardan. Oh, itu Ardan. Itu Ardan. Gitu. Jadi lo bikin konten bertiga deh tuh. Sekarang. Iya. Apa tuh yang lo sama podcast juga. Tapi bedanya ada narsum juga gitu. Tapi nanti mau dibikinin satu kontennya masing-masing gitu. Oke. Ardan punya. Iya, Ardan punya, Oleng punya. Lo ada. Gitu. Tapi sementara bertiga nih. Sementara bertiga dulu. Ada narsumnya juga. Ada narsumnya juga. Gitu. Ngomongin masalah apa? Ada Tongkrongan. Kayak ngebahas, lu dari mana sih? Lu berangkat dari mana gitu? Oh, di Serang gitu kan, ada yang dari Serang waktu itu. Iya. Serang gimana sih teman-teman di Serang tuh? Anak-anaknya apa beda sama anak-anak Jakarta kan, gitu. Iya, Jadi ngomong ya kayak nongkrong aja jadinya. Iya, gua kalau di Jakarta
capek, duit gua habis mulu kayak gitu. Oh, ya pemilihan narasumber dari mana tuh? Aku yang milih. Iya, maksudnya apa kriterianya? Apa aja sih? Apa aja? Siapa aja sebenarnya. Tapi yang dilihat sekiranya nih orang asik juga nih ngobrol gitu. Ngeliatnya itu di mana? Di sosial media? Sosial media. Ngeliat kontennya dulu. Oh. Gitu. Iya. Udah jalan berapa lama berarti kalau seadanya ini? Berapa bulan? Hap. Lupa kita. Berapa bulan Hap? Wahab nih namanya? 2 bulan ya? Iya baru 2 bulan berarti. 2 bulan? Iya, masih baru, masih hangat juga. Bagus sampai trafficnya? Maksudnya? YouTube alhamdulillah trafficnya bagus. Alhamdulillah. Dengan 3 ini nih. Ini si Wahab apa? Wahab bukan namanya? Iya Wahab. Iya kan? Wahab apa ya? Dia sebagai? Jadi apa Hap? Ngurusin mereka deh. Iya. Iya, ngurusin mereka. Si Arda noleng sama dia nih? Iya, bertiga. Dimandiin gitu-gitu. Kalau udah dicebokin. Dimandiin. Lo kalau ngatur ini nggak diceramain nggak sama dia? Lo punya duit, lo punya kuasa gitu. Itu kenapa ikonik banget ya? Muka lo sih yang ngehe kalau kata gua pas lagi di kayak udah pengalaman hidup lo kayak udah keliling jauh banget ya, gitu. Wajar sih berarti ya. Iya. Ya maksudnya tuh wajarnya kok apaan sih nih orang gitu ngomong apaan sih? Iya. Itu awal-awalnya siapa sih yang re-upload kan berarti? Bukan lo? Atau kita sendiri. Di TikTok? Di TikTok kita. Awalnya emang udah meledak dan udah dapat head comment juga di TikTok. Oke. Ini obrolan nggak diisinya udah lama, udahlah udah puyeng, udahlah bodo amat gitu kan. Awalnya di situ bodo amat. Nah, ada satu konten pemantik sebenarnya yang bikin konten ini naik nih. Lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi kita marah-marah lah kan. Cing Abdel juga udah ngeliat kan konten ini marah-marah kan. Iya. Ngedumel soal anak-anak skena. Oke. Yang dibahas kayak sama Bang Sastra gitu kan. Udah tuh dari situ ada yang tersinggung mungkin. Dari konten lo anak skena ini. Oke. Dari anak skena dulu awalnya di Twitter. Naiknya di Twitter dulu. Gue langsung ke TikTok sama Instagram. Di Twitter naik itu berapa semingguan apa 3 harian ya? Semingguan. Trending di Twitter. Udah tuh. Nemu dah tuh. Konten yang lu punya duit, lu punya kuasa. Di situ lah. Orang-orang yang diserangnya di situ terus jadinya. Itu kalau lo bacain komennya tuh nyerang sebel apa nyerang lucu, nyerang apa? Nggak ada yang nyerang lucu sih, nyerang sebel semua. Jadi nggak suka sama personalnya nih orang-orang. Gaya lu ya? Iya. Bukan sama argumennya. Iya. Gitu. Iya berarti lo nyerangnya personal bukan argumen. Bukan argumen. Gitu. Berarti akalnya nggak dipakai itu. Orang-orang kayak begitu. Bisa jadi, karena kan kalau orang-orang di Twitter kan ngomongnya gitu kan, don't make stupid people famous kan? Ya. Kan lu sendiri yang ngata-ngatain, dan itu jadi trending, jadi naik kan orang. Jangan salahin orangnya, salahin diri lu sendiri, kenapa lu nge-hate kan gitu. Tapi ini mati, bentar. Oh awalnya di Twitter. Twitter emang cukup responsif sama hal-hal yang sensitif. Gitu. Orang kan kalau kena hate comment itu ada perasaan down gitu. Oh iya, awalnya di Twitter ya. Lo gimana perasaan lo tuh? Kayak salah ya bikin konten kayak gini ya. Beneran 3 hari udah ngurung, nggak buka HP, sumpah. Cing, awal-awal viral 3 hari beneran nggak buka HP. Karena awal-awalnya itu orang bener-bener komen tuh hate ya. Kesini-sininya udah bisa ngambil sisi lainnya gitu. Iya, jadi semenjak ini sih kan di impersonate. Sama komika-komika kan. Iya, banyak ya. Konten pertama tuh ngelihat Bang Ardit. Bang Ardit. Dia bikin konten itu terus kayak mikir, oh ternyata lucu. Bisa dijadiin candaan nih. Konten ini. Udah dari situ mulai, udahlah, coba aja berdamai gitu. Akhirnya ya udah nerima juga. Kalau emang itu ada ngomong ini podcast nggak ada isinya, ya emang nggak ada isinya bang, bener. Gitu kita iyain kita emang nggak ada isinya. Nggak ada isinya, ya ngobrol ngalor ngidul aja ya. Ngalor ngidul aja. Iya.
Kalau nggak ada isinya tapi ada yang nonton yang penting ya. Itu. Yang penting ada nonton aja. Iya. Anak-anak komik emang banyak banget tuh yang apa namanya bikin ulang remake ya. Ardit, Rigen, Arif Brata. Arif Brata. Siapa lagi ya? Kayak sampai sekarang Bang Surya ya yang di podcast selalu tai gitu kan. Iya. Siapa lagi ya? Banyak sih. Banyak banget ya yang sering sama Bang Arif Brata juga tuh temennya. Iya, Adi Surya, siapa lagi ada Aldi, ya. Tapi lo Skoy gitu-gitu, Apos ya. Nah, lo udah main sama anak-anak itu sekarang? Udah, kemarin ketemu kan acara yang di Depok datang tuh. Acara apa? Acara stand up. Acara stand up, ya. Yang di Depok datang tuh sama Bang Alip Baihak. Iya, Alip Baihak, ya. Itu, datang sama dia. Lo kenal di mana tuh sama Alip? Kalau Bang Alip itu kita ketemu dulu 2021. Sebelum viral ini, ya. Masih pas itu masih bikin series. Ketemu di tempatnya dia dulu, tongkrongannya dia. Bekasi. Di Ciracas. Oh, di Ciracas. Di Ciracas. Iya. Nah, kalau sama Kicuy? Kalau sama Kicuy, nah awalnya Bang Kicuy itu deketnya sama anak-anaknya Bang Alip dulu. Tapi udah sering ngeliat kontennya, gitu. Nah, deket-deketnya gara-gara dia komen gini, ya mandi dulu ya, badan lu bau garam kotak. Nah, dari situ tuh udah mulai deket. Iya. Gitu. Garam kotak goblok si Kicoy emang goblok ini ya. Lucu-lucu banget dua katanya dia ya. Lucu-lucu. Nah, lo balas-balasan tuh. Ya balas-balasan diam-diaman aja ya. Gitu. Iya. Ya kalau menurut lo sekarang apa sih yang diperlukan kalau misalnya kita pengen berkecimpung di dunia digital ini sebenarnya kalau menurut lo ya, apa sih yang diperluin supaya kita bisa eksis lah gitu? Oh, konsep dari ya, apa yang mau kita bikin sebenarnya. Oke. Pertama, terus yang kedua siap dulu, siap mental, siap kuping gitu. Buat yang nerima itu head comment segala macem. Emang itu berasa banget ya? Berasa banget sih. Untuk beberapa orang itu berasa banget. Soalnya ada beberapa juga teman-teman konten kreator juga ini sih yang akhirnya jadi berhenti gara-gara dapat head comment gitu. Jadi takut. Entah gue bikin konten kayak gini salah lagi gitu ya. Padahal kalau bisa di manage itu bisa bikin nilai plus ya dari konten itu ya. Itu sebenarnya. Itu sih cuma itu aja sih palingan. Networking juga mungkin ya. Berteman sama siapapun gitu ya. Berani. Ya kalau dari yang Bayem kan lo berani nge-DM orang. Iya, akhirnya bisa ketemu silaturahmi, bisa ini ya. Nah, yang paling dekat lo proyek apa nih, Yam? Proyek yang paling dekat nih. Waduh, proyek paling dekat ya? Iya. Ini kerjaan apa gimana nih? Kerjaan ya, apaan aja lah, terserah ini. Kalau proyek paling dekat sih, ini mau nyelesain kuliah dulu nih. Lo sekarang kuliah di Institut Setiami. Di apa Depok. jurusan? Komunikasi, PR. Di PR? Udah semester? Semester panjang sebenarnya. Udah berapa semesternya? 11 10-an. 11-10-an ya. Harusnya mah udah selesai ya. Harusnya udah selesai. Iya. Harusnya udah selesai. Nah, kemarin juga dia telepon sama kepala kampus, disuruh sini lu, nggak kangen gue lu, sini main ke kampus gitu. Juga di kampus juga dipanggilnya Doyok. Nggak ada yang nama asli. Nama asli lo nggak ada berarti ya? Emang nggak ada. Tapi emang udahlah, nggak usah dipanggil ini gitu, panggil Doyok aja gitu. Sekarang lebih banyak mana, Doyok atau Bayem manggil lo? Bayem. Tapi jadi ngebedain nih, kalau yang manggil Doyok biasanya teman-teman lama yang deket. Gitu. Kalau Bayem tuh biasanya ada yang teman lama, tapi yang cuma tegur-teguran doang gitu. Sekarang manggilnya udah Bayem. Udah Bayem. Ya. Selain kuliah apa lagi proyek yang kayaknya harus diselesaikan segera gitu? Diselesaikan segera apa ya? Cewek belum lo tembak-tembak juga? Belum, masih PDKT dulu lah. Masih takut. Udah jalan? Udah jalan. Terakhir jalan kapan? Kemarin malam. Oke, buat cewek yang jalan terakhir kemarin malam, ini hari apa ini? Ini hari Jumat, berarti yang jalan malam Jumat sama Bayem alias Doyok,
Alias Kadir. Kadir Doyo. Kadir Doyo. Ya, buat cewek yang semalam Kamis malam Jumat jalan sama Doyok, Doyok masih takut-takut untuk menyatakan isi hatinya. Lo tembak dong di sini. Jangan tembak di sini, jangan katakan dong. cinta gitu. Enggak, jangan. Tapi lo mau kalau pacaran sama dia? Mau aja, tapi Ya, nanti mau dulu. aja, Enggak, pakai aja. Dibilang mau gitu. Ya kan? Lu Tapi yang bikin lo nanti ragu dulu. apa? Yang lo bikin ragu takut ditolak? Bukan takut ditolak, karena kan belum tahu nih dia kayak gimana gitu. Nanti dulu. Ya kan sambil penjajakan, kalau nggak cocok tinggal putus. Jangan, mendingan jangan. Gimana emang kalau menurut lo? Kalau pacaran Prinsip putus lo kan ya? jadi berantem ngerinya. Iya. Yang ditakutin gitu kan. Mendingan jangan gitu. Nanti dulu aja kalau emang beneran dianya juga udah kelihatan banget nih, baru kita tembak. Dur. Mati langsung. Gitu. Emang apa sih? Ya, ini lo kriteria indikator. Nah, ini cewek pantas gue tembak nih. Apaan ininya? Sampai sekarang dia nggak ribet sih untungnya. Oke. Siapa sih namanya? Aduh. Ya, inisial ya? M. S. Oke. Apa sih sebenarnya indikatornya ini? Kalau si S sudah kayak gini, gue akan nembak. Sari. Ribet. Dia nggak ribet. Dia nggak ribet sih untungnya. Itu ribet anak sekarang tuh maksudnya apa? Ya ribet kayak misalkan lagi jalan nih. Mau itu, mau ini gitu. Kan kita kan datang kan pasti ada tujuannya. Misalkan kita mau nonton. Iya. Kesini dulu Mampir yuk. dulu. Kesini dulu yuk gitu. Wah, Nah, itu lo nggak ribet demen. banget gitu kadang. Iya, Di sini iya. sendiri gitu. Kita nonton sendiri ntar jadinya. Iya. Atas kan. Kita tinggal tahuan. Iya, Kalau ribet iya. begitu mah. Iya. Pokoknya nggak mau ribet lah. Diteleponin nggak lo? Senang nggak kalau diteleponin? Diteleponin gimana dulu? Kalau lagi kerja diteleponin bete juga. Tapi kalau kayak buat bangunin tidur gitu suka banget. Anjay. Ya, sleep call nggak? Tadi iya semalam ya. Oke. Jadi pas ketemu kan udah. Enggak sleep call, makan. Sleep call itu maksudnya gimana sih? Jadi Nelpon apa ketiduran? sleep call. Lah. Kan jadi nggak tidur. Maksudnya kalau Ketiduran kok, pasti ketiduran. berarti nggak menarik pembicaraannya tuh. Kalau akhirnya sampai ketiduran. Enggak, kadang biasanya kalau nggak si ceweknya, kalau nggak cowoknya ngoceh mulu tuh biasanya tuh kayak yang dengerin rip matanya gitu. Sampai ketiduran Sampai aja. ketiduran gitu. Oh itu setiap malam dilakukan tuh? sleep call? Enggak setiap malam juga, enggak setiap malam juga dong. Enggak setiap malam juga dong. Oh gitu, Enggak, sleep enggak call setiap itu. malam. Kirain sleep call itu ngobrol-ngobrol, oke kita tidur. Ini bener-bener teleponan apa ketiduran? Tapi enggak. Kalau kemarin enggak sleep callan sih, kayak habis beli makan kan pulang. Gitu. Temenin aku dong. Ini apa? Makan gitu. Udah video callan, makan. Anjay. Itu mah udah tinggal lo tembak doang. Gitu. Dia minta temenin makan aja, minta lo temenin gitu, diliatin gitu. Liatin sama dia. Emang ya? Iyalah, lu tinggal. Takut ya. Iya. Wah. Lo iya mbak ya lo. Soalnya no juga no satu orang kampret juga no semalam. Kenapa dia? Dia kan mau merit, Iya. ya kan? Iya. Si Nah, Wahab. Iya si Wahab mau merit. Iya. Dia udah rungsing banget nih kayaknya gitu. Katanya kalau udah punya duit nih bingung mau ngapain. Ya udahlah gue merit aja katanya gitu. Dia udah ada nih duit. Nggak tahu tuh nih. Tapi ceweknya udah ada. Udah ada. Udah Udah ada. Bilang. Terus dia nembak. Emang lu berdua nggak mau merit? Gitu. Orang tiba-tiba langsung Udah ditembak. tahu, lo udah tahu hap ininya, gebetannya. Udah. Mana sama dia emang? Bertiga lu. Jadi nyusul. Oh nyusul, iya. Nyusul gitu. Dia sama calonnya berempatan gitu maksudnya? Enggak, dia Oke. sendiri. Oke. Berarti tinggal tembak doang sebenarnya apa ya? Iya. Man nggak berani ya? Dianya yang nggak berani. Ya. Secepat itu Hap, lu mikir apa? Cemen, iya. Tembak dong ya. Tembak dong sekarang. Lo akal tuh pakai tai. Kan kita manusia dan akal. Akalnya udah sleep call, udah ini.
Tinggal Iya sih, tapi masih takut aja. Ngeri nggak tahu. ngeri apa? Yang nggak tahu aja bukan takut nggak diterima sebenarnya, kayak nanti aja dulu gitu ngerinya. Gitu. Itu ya orang kasmaran emang lah. Iya. Banyak pertimbangannya ya memang. Kalau orang udah jatuh cinta memang akal itu kadang-kadang bisa dibelok-belokin. Iya. Kalau secara akal mah udah lo ajak jalan, selip kolan mah itu mah udah mau aja sebenarnya. Tai rasa coklat. Hah? Tai rasa coklat benar. Iyalah, sekarang dia suruh cobain tai. Rasanya coklat gak? Kalau coklat udah lo jatuh cinta. Jadi lo besok ke rumahnya dia, lo bawa tai lo. Dikantongin pakai kantong plastik. Iya. Oke lah, Bayam, mudah-mudahan semua rencananya sukses, jalan lancar. Amin. Konten-kontennya juga bagus, apa namanya responnya. Segera punya keberanian buat nembak Itu si S. si S ini, yang jalan terakhir malam Jumat. Habis itu ditemenin makanan sambil sleep call. Oke, terima kasih Bayam. Sama-sama, Sehat Jing. selalu, berkah selalu. Oke, Sama-sama, Jing. sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you very much.